Saat ini kita akan berbicara tentang hak pasien. Nah, sebelum kita masuk pada permasalahan hak pasien, kita akan mengenalkan dulu apa itu yang dimaksudkan dengan hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu adalah sesuatu yang benar, atau milik, atau kewenangan, atau kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur oleh undang-undang atau sebuah peraturan. Menurut Dani Darmo Diharjo, yang dimaksudkan dengan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan. Kita akan melihat sepintas tentang macam-macam hak. Kita ada mengenal nanti hak legal, hak moral, hak positif, hak negatif, hak khusus, hak yang bersifat umum, dan juga hak yang bersifat absolut. Kita akan lihat secara sepintas masing-masing hak tersebut. Hak legal dan hak moral. Yang dimaksudkan dengan hak legal adalah hak yang didasarkan atas bentuk hukum atau satu peraturan. Dan di situ akan membicarakan mengenai hukum atau sosial. Contohnya adalah peraturan di mana disebutkan bahwa setiap warga yang terdampak bencana akan mendapatkan bantuan. Artinya, setiap warga yang memenuhi persyaratan terdampak bencana akan mendapatkan bantuan. Nah, kalau hak moral itu didasarkan atas prinsip atau peraturan yang sifatnya adalah etis, bukan berupa hukum atau peraturan. Dia bisa bersifat soliter atau bisa bersifat individual. Contohnya adalah pengusaha yang membayar pekerja wanita lebih rendah, padahal pekerja wanita tersebut bekerjanya lebih baik dibandingkan pekerja pria. Maka pengusaha tersebut sudah melakukan hak legal, namun dia melanggar hak moralnya. Perbedaan antara hak positif dan hak negatif. Hak positif adalah memiliki sifat positif pada seseorang yang merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu. Contohnya adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Nah, berbeda dengan hak negatif, di mana seseorang bebas melakukan atau memiliki sesuatu dan orang lain tidak boleh menghalangi atau melarang hak tersebut. Nah, pada hak negatif ini ada dua macam, ada dua hal, yaitu hak negatif yang sifatnya aktif dan hak negatif yang sifatnya pasif. Hak negatif yang sifatnya aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai kehendak orang. Misalnya, hak untuk berobat ke dokter atau berobat ke dukun. Orang yang sakit boleh, dia punya hak. Apakah saya mau berobat ke dukun ataukah mau berobat ke dokter? Berbeda dengan hak negatif yang bersifat pasif, yaitu hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Misalnya, pasien berhak untuk tidak mau dikunjungi pada waktu sakit, atau penggunaan hak waiver. Apa itu hak waiver? Bisa dilihat pada tayangan YouTube yang lainnya. Sekarang perbedaan antara hak khusus dan hak umum. Apa yang dimaksud dengan hak khusus? Hak khusus adalah hak yang dimiliki seseorang terhadap negara. Dan dalam hal ini negara tidak boleh mengganggunya dalam upaya untuk mewujudkan hak tersebut. Dan ini mirip dengan hak negatif. Hak umum adalah bukan hanya kepentingan terhadap negara saja, tetapi juga sebagai masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Contohnya adalah hak atas untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, atau hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sekarang perbedaan antara hak individu dan hak sosial. Hak individu itu timbul karena adanya relasi khusus antara seseorang dengan orang lain. Ya.
dia atau berfungsi khusus antara satu orang dengan orang lain. Misalnya dalam hubungan hutang piutang, di mana orang yang menghutangi, yang memberikan piutang, dia mempunyai hak untuk mendapatkan kembali uang sesuai dengan perjanjian hutang piutangnya. Berbeda dengan hak sosial. Hak sosial adalah hak manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu dalam rangka hubungan seseorang dengan orang lainnya. Hak ini dimiliki oleh semua orang tanpa kecuali. Nah, hak inilah yang kita kenal sebagai hak asasi manusia atau HAM. Apa itu hak absolut? Hak absolut adalah hak yang bersifat mutlak, tanpa pengecualian, absolut, berlaku di mana saja, dan tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan. Namun kebanyakan hak tersebut sifatnya adalah prima facies atau hak pada pandangan yang pertama. Hak absolut ini berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang mempunyai alasan yang lebih kuat dari hak tersebut. Contohnya, hak untuk hidup. Artinya apa? Manusia sebetulnya tidak boleh membunuh sesamanya. Tetapi dalam keadaan tertentu, di mana dia harus melakukan pembelaan atau mendapatkan ancaman atas dirinya, maka dia bisa membunuh. Contohnya adalah apabila terjadi di dalam peperangan. Sekarang kita berbicara tentang hak pasien. Apa itu yang dimaksudkan dengan hak pasien? Hak pasien adalah hak yang dimiliki oleh seseorang, pasien, pada saat dia dalam perawatan di rumah sakit. Dan hak tersebut tentunya diatur dalam ketentuan perundangan. Jadi hak pasien hubungannya dengan rumah sakit atau hubungannya dengan tenaga kesehatan adalah apa yang menjadi hak pasien itu akan menjadi kewajiban untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban pasien itu menjadi hak dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi hak dan kewajiban itu adalah sifatnya timbal balik. Dasar hukum untuk hak pasien adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Hak pasien. Hak pasien itu ada, mengapa pasien mempunyai hak yang lebih spesifik? Ini adalah hubungannya karena hubungan hukum antar pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan berbeda pada waktu dahulu dengan waktu sekarang. Waktu dahulu, hubungan hukum pasien dengan rumah sakit adalah sifatnya paternalistik. Artinya pasien itu sifatnya pasif. Menerima saja apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, apa yang dikehendaki oleh dokter atau rumah sakit. Berbeda dengan saat ini, di mana saat ini hubungan hukum antara pasien dengan dokter atau pasien dengan rumah sakit adalah kesetaraan. Artinya apa? Artinya pasien mempunyai hak dan kewajiban, demikian pula halnya dengan dokter atau rumah sakit mempunyai hak dan kewajiban. Nah, hak pasien itu, mengapa ada hak pasien? Itu karena untuk hak ikutan berikutnya. Seperti apa nanti kita akan lihat contohnya. Yang kedua adalah hak pasien itu untuk mendapatkan apa yang menjadi miliknya, yaitu hak tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk menuntut pasien melakukan kewajibannya. Nah, kita lihat persatu. Hak untuk mendapatkan yang menjadi miliknya. Contohnya adalah meminta konsultasi atau second opinion. Pasien mendapatkan privasi atau kerahasiaan penyakit yang tidak boleh dibuka oleh tenaga kesehatan.
hak untuk mendapatkan pelayanan yang sifatnya manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi. Itu adalah hak pasien. Artinya, dia berhak untuk mendapatkan itu semua. Lalu, hak pasien untuk menuntut kewajiban. Kita lihat ada hak pasien, yaitu mendapatkan informasi. Salah satu hak pasien adalah mendapatkan informasi yang benar tentang diagnosa, tentang tindakan medis, tentang prognosis penyakitnya, tentang perkiraan biaya. Di lain pihak, pasien juga mempunyai kewajiban, yaitu memberikan informasi yang jujur, lengkap, akurat, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan tentang kesehatannya. Hak dan kewajiban ini sifatnya timbal balik. Artinya, kalau pasien ingin mendapatkan informasi tentang diagnosa yang benar, maka pasien punya kewajiban memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Karena apabila informasi yang diberikan oleh pasien tidak jujur atau tidak lengkap atau tidak akurat, maka diagnosa yang dibuat oleh seorang dokter itu juga belum tentu akurat. Nah, jadi hak pasien untuk mendapatkan informasi yang semuanya harus lebih tepat itu tergantung daripada kewajiban dari pasien tersebut. Nah, sekarang adalah hak untuk mendapatkan hak ikutan lainnya. Contohnya, ada hak pasien yang pertama adalah hak pasien mendapatkan informasi tentang diagnosa yang tadi. Nah, berdasarkan hak pasien mendapatkan informasi tentang diagnosa dan tindakan tersebut, gunanya apa? Adalah berguna untuk hak berikutnya, yaitu berhak memberikan persetujuan atau menolak atas tindakannya. Bagaimana pasien bisa memberikan persetujuan kalau dia tidak mendapatkan informasi yang benar tentang rencana tindakan tersebut? Nah, jadi hak pasien yang pertama itu adalah untuk mendapatkan atau diikuti oleh hak lainnya yang hak kedua. Nah, kita selalu berbicara tentang hak pasien. Padahal pasien juga punya kewajiban. Ya? Tetapi kita lebih sering menekankan pada hak pasien. Padahal sebenarnya dalam hubungan hak dan kewajiban, sebelum mendapatkan hak, maka seharusnya kewajiban tersebutlah yang harus dilakukan lebih dahulu. Apa kewajiban pasien? Adalah mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, menghormati hak pasien lain, karena di rumah sakit juga ada pasien-pasien yang lain, ya, dan memberikan informasi yang benar dan jujur, memberikan kemampuan tentang finansialnya. Kalau sekarang ini adalah apa yang akan dipakai jaminannya apa? Apakah pasien BPJS, pasien umum, atau pasien asuransi misalnya. Kemudian juga harus mematuhi rencana terapi yang sudah direkomendasikan oleh dokter di rumah sakit. Dan menerima segala konsekuensi apabila keputusan pribadinya itu tidak sesuai atau tidak direkomendasikan oleh dokternya. Misalnya pasien pulang paksa. Dan yang terakhir adalah memberikan imbalan atas jasa pelayanan yang sudah diberikan oleh dokter. Hak pasien itu kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah hak yang sifatnya medis, dan yang sifat medis ini bagi dua lagi. Menjadi medis yang private, artinya untuk pasien tersebut, dan hak medis yang sifatnya umum, artinya untuk semua pasien. Dan yang kedua adalah hak yang non-medis, hak pasien yang sifatnya non-medis. Apa itu hak pasien yang sifatnya umum? Adalah misalnya memperoleh pelayanan yang manusiawi. Itu semua pasien haknya sama. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, yang sifatnya efektif dan efisien,
dan juga mengajukan pengaduan apabila menerima kualitas pelayanan yang tidak sesuai. Itu yang sifatnya umum. Nah, sekarang kalau hak pasien atau hak medis yang sifatnya adalah pribadi, yaitu misalnya memilih dokter dan kelas perawatan, melakukan atau meminta second opinion, mendapatkan privasi dan kerahasiaan, mendapatkan informasi tentang diagnosa dan tindakannya, dan juga memberikan persetujuan atau informed consent. Nah, hak pasien yang merupakan hak medis yang bersifat umum adalah memperoleh informasi tentang tata tertib rumah sakit, memperoleh informasi tentang kewajiban pasien, hak untuk didampingi pada saat kritis, hak menjalankan ibadah, memperoleh keamanan, mengajukan usul, semuanya ini sifatnya umum. Tidak yang bersifat khusus kepada seseorang pasien. Artinya hak medis yang bersifat umum adalah berlaku umum untuk semua pasien. Nah, sampai demikian penjelasan tentang hak pasien. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan kita akan jumpa di permasalahan yang lain lagi.